Selamat pagi murid-murid. Untuk materi pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang HPLC atau High Pressure Liquid Chromatograph atau kromatografi cair kinerja tinggi. Bedanya apa dengan kromatografi biasa? Bedanya adalah menggunakan uh, alat yang lebih canggih dengan seperti namanya high pressure, berarti dengan menggunakan uh, alat yang memberikan tekanan lebih tinggi gitu. Jadi untuk kromatografi biasa itu menggunakan kromatografi kolom biasa menggunakan alat seperti ini ya, alatnya seperti buret yang pernah kita gunakan di laboratorium. Ini namanya kolom. Jadi kolom ini diisi dengan fasadiumnya yang berupa padatan. Ini kromatografi konvensional biasa ya, kromatografi cair dengan kolom konvensional atau kolom sederhana. Diisi dengan fase gerak, fase diam yang berupa padatan, yang bersifat biasanya itu nonpolar. Lalu diisi dengan pertama sampel, dimasukkan sampel, dan kemudian diisi dengan si fase geraknya ini. Jadi nanti fase geraknya akan melewati celah-celah kolom ini. Ada celah-celah kecil berukuran nanopartikel, nanti akan dilewati oleh si fase cair yang akan membawa si sampel tersebut. Jadi sampel C ini pertama dimasukkan, lalu si fase cair ini yang jika dia sifat polaritasnya sama dengan si sampel ini, maka akan membawa sampel menuju bawah kolom, seperti di gambar kedua. Ini adalah sampel yang akan terpisah. Jadi jika sifat polaritasnya sama dengan si fase geraknya, maka jarak yang akan ditempuh oleh sampel itu akan lebih jauh. Sedangkan yang bersifat polaritas sama dengan fase diamnya akan lebih atas ya, karena tertahan oleh si fase diam. Seperti itu. Maka terjadi pemisahan seperti di gambar ketiga. Ini untuk kromatografi konvensional. Sedangkan untuk kromatografi cair kinerja tinggi, alatnya itu lebih rumit, tetapi lebih cepat melakukan kromatografinya. Jadi pertama di sini ada tabung fase geraknya yang akan dipompa menuju injektor. Jadi pompa ini akan menggerakkan atau menyedot si fase diamnya, fase geraknya. Fase gerak akan disedot oleh pompa dan kemudian dimasukkan ke injektor yang sebelumnya injektor ini harus diisi sampel terlebih dahulu. Si injektor ini cara memasukkan sampelnya melalui suntikan yang akan disuntikan sampel berupa cairan dan fase geraknya berupa cairan juga. Jadi kita masukkan sampel melalui suntikan ke dalam injektor. Lalu setelah itu si pompa ini akan memasukkan fase gerak yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kolom. Nah, si kolom ini nanti akan melakukan kromatografi atau melakukan pemisahan di kolom tersebut. Nanti datanya akan dikirimkan ke detektor dan kemudian akan ditampilkan di layar berupa kromatogram. Nanti setelah kromatografi selesai, sampel dan juga fase gerak yang sudah digunakan akan dibuang melalui saluran pembuangan. Jadi semua berlangsung secara cepat dari geraknya fase gerak dimasukkan ke injektor dan kemudian masuk ke kromatografi, maksud saya ke kolom, dan terjadi pemisahan di dalam kolom, lalu dideteksi oleh detektor dan kemudian sampel tersebut dibuang.
di mana jika terjadi pemisahan, akan menunjukkan kromatografi yang seperti ini. Nih. Jika terjadi pemisahan, maka akan terjadi sebuah titik puncak seperti ini yang menunjukkan terjadinya pemisahan. Jadi jika pada kromatogram itu berupa diagram seperti ini yang akan ditampilkan nanti pada layar. Jadi setelah kromatografi selesai, akan ditampilkan datanya berupa kromatogram, yaitu diagram-diagram seperti ini yang terdapat puncak-puncak ini. Nah, kromatogram yang baik adalah kromatogram yang rapat dan tinggi. Itu terjadi pemisahan yang maksimal. Sedangkan kromatogram yang landai dan juga memiliki jarak seperti ini merupakan kromatogram yang tidak baik. Jadi jaraknya itu yang baik adalah yang seperti ini. Jaraknya tidak terlalu jauh dan juga puncaknya tinggi dan rapat. Sedangkan yang agak landai dan juga berjarak seperti ini itu kurang baik. Jadi cara membaca kromatogram seperti itu. Itu cara menggunakan kromatografi cair tekanan HPLC, high pressure liquid kromatografi cair tenaga tekanan tinggi. Oke, selanjutnya itu sebentar. Ini contoh mana tadi ya? Nah, ini contoh kromatogram yang tidak baik, landai dan berjarak ya. Yang paling tidak baik adalah yang A. Seperti itu. Sebentar. Mana ya? Saya lupa halaman berapa. Ini contoh alatnya ya. Di lab kita ada kalau nggak salah. Mana tadi alatnya? Oh, hilang. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi ini adalah metode lain untuk menangani sampel-sampel atau analit yang tidak volatil atau tidak mudah menguap. Karena sebelumnya kromatografi yang digunakan adalah kromatografi gas yang menggunakan analisa spesifik dan juga analisanya sangat tepat gitu. Tapi sebagian sampel itu tidak ada yang tidak mudah menguap, jadi sehingga menggunakan CKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Ya, seperti itu. Mana tadi? Saya lupa halaman berapa. Karena sekolahnya juga labnya belum pada dibuka, jadi saya belum bisa menunjukkan cara menggunakan alatnya gitu. Ya mungkin segini dulu dari saya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.